Bapak sebut namanya, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Ali Junior, Andini, Dila, Dafa, Diva, Mbun, Kevin, Kurnia, Najwa, Raija, Randy, Rizka, Tania, Tita, Tito, Topik, Bulan Tri, Rizka, Bram, hadir. Ya, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kalian pernah mendengar peristiwa Rengas Dengklok? Nah, jadi itu merupakan salah satu peristiwa sebelum dibacakannya proklamasi. Dibacanya proklamasi berapa? Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Hari apa? 17 Agustus. Senin. Hari Senin. Tujuan belajar hari ini siswa diharapkan dapat memahami terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dan dapat dijelaskan secara rinci. Silakan disimak baik-baik ya. Jangan bercanda. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan juga sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerahkan masyarakat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kanan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, misi Nur Soekarno dan Ernest Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Pemerintah Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marskal Karachi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah laksana Deklarasi Maidan yang berada di daerah Nyameng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarto. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan rasional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang menulis sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama yang dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, tadi sudah memahami bagaimana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Ya, siapa saja tadi tokoh-tokohnya? Ahmad Subarto, sebagai siapa yang melakukan penculikan? Siapa yang menculik? Soekarno dan Hatta. Siapa yang menculik? Siapa yang menculik? Kaum pemuda. Kenapa diculik? Karena mereka takut Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak memproklamasikan negara Indonesia. Kita hari ini akan belajar secara berkelompok. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2. Gimana ya? Begini kira-kira kayak gimana kalian? Bagian 4 berapa? Ini kan ada 3. Ini yang ngasih berapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah salah satu peristiwa bersejarah, peristiwa penculikan proklamasi dan dibawa ke Rengas Dengklok. Penculikan dalam arti bukan dibobol ya, tapi dibawa, kan? Jadi kita bisa menyimpulkan bersama seperti yang Bapak bilang tadi, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus. Jadi yang tokoh-tokoh besar, kenapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Karena terjadinya perbedaan pandangan pembacaannya. Ada yang
kaum muda pengen secepatnya, kaum tua pengen diagak-lamakan gitu kan. Jadi terjadinya perbedaan pandangan sehingga kaum muda langsung bergerak menculik Soekarno dan Ahmad Hatta. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Jangan lupa dibaca di buku pendamping. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di depan. Oh, ke sini. Sini. Salam sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca pertanyaan dan jawabannya. Apa makna peristiwa Rengas Dengklok bagi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa Rengas Dengklok menjadi momentum penting yang mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua. Kira-kira yang maksudnya dapat diteladani dari peristiwa tersebut. Semangat keberanian, keberanian, dan juga persatuan. Dan ketiga. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai pendapat orang lain, menemukan dan menjadi lain, bekerja sama dalam kelompok. Dan sekalian dulu. Apa makna peristiwa Rengas Dengklok bagi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, peristiwa Rengas Dengklok menjadi momentum penting yang mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Betul ya? Yang kedua, nilai apa saja yang diteladani dari peristiwa tersebut? Semangat perjuangan, yang betul, keberanian, dan persatuan, ya betul. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sebagai belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ya betul, kalian sebagai pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain, menemukan cinta tanah air, dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, seperti saat ini. Cukup ya? Cukup. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah butuhkan untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya silakan kelompok 1 untuk kelompok 2. Satu dulu. Ya, terus aja. Ada yang masih? Gila. Ayo kelompok 1 silakan. Sebelah sini. Sebelah sini. Nah, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dan jawabannya. Ya, jadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini tanggal 24 Agustus, ada yang 20 Agustus. Nah, silakan pertanyaan kedua. Kenapa? Mudah-mudahan bisa jawabnya. Ya, pertanyaan jawabannya. Ada yang ditanyakan? Kelompok 1? Nah, cukup. Silakan tutup. Waalaikumsalam.
Yang baca sampingnya, jawabannya. Ya betul, jawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya. Ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah salah satu peristiwa bersejarah, peristiwa penculikan tokoh proklamasi yang dibawa ke Rengas Dengklok. Penculikan dalam arti bukan diborgol ya, tapi dibawakan. Jadi kita bisa menyimpulkan bersama seperti yang Pak bilang tadi, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus. Jadi yang tokoh-tokoh besar, kenapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Karena terjadinya perbedaan pandangan pembacaannya. Ada yang kaum muda pengen secepatnya, kaum tua pengen diagamakan gitu kan. Jadi terjadinya perbedaan pandangan sehingga kaum muda langsung bergerak menculik Soekarno dan Muhammad Hatta Rengas Dengklok. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Jangan lupa dibaca di buku pendamping. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Manusia sudah mulai.